HP ini emang nyaman, tapi harus sedia chargeran. Satu-satunya yang bikin gak nyaman dari HP ini adalah baterainya yang boros banget. Masih iya ada HP yang ngecharge sampai 3 kali sehari. Iya, kayak minum obat aja gitu. Padahal baterai health di iPhone ini adalah 100%. Bisa kita simpulkan, baterai health itu bukan segalanya. Dan jangan percaya kalau kalian beli HP ex-Inter. Kalau baru sih ya wajar aja gitu. Saat saya cek di Trio Tools, ada 2 bagian yang merah. Di bagian sales model dan baterai. Jadi baterainya sudah pernah diganti. Selama pemakaian saya dalam 1 minggu, baterai health masih bertahan di 100%. Walaupun ukuran layar pada HP ini hanya 4,7 inch, dengan ukuran layar sekecil ini, untuk sebagian orang adalah kelebihan karena nyaman digunakan satu tangan. Panel layar pada iPhone 8 adalah IPS Retina LCD dengan rasio standar yaitu 16:9. HP ini tuh masih cukup enak ketika dipakai menonton. Ya walaupun jadinya nggak kekinian gitu. Pada sisi kanan terdapat tombol power, pada sisi kiri terdapat volume dan silent switcher, dan pada bagian bawah terdapat lightning port dan dual stereo speaker. Pada bagian layar masih terdapat home button tentunya. Dan pada bagian belakang hanya memiliki 1 kamera aja. Dengan Apple A11 Bionic, performa iPhone 8 ini masih nyaman ketika digunakan bermain game. Saat saya coba mainin PUBG, masih bisa menggunakan settingan HDR dengan frame rate ultra. Walaupun saya tetap pakai smooth extreme, biar nggak terlalu panas gitu bodinya teh. Saat saya mainkan di map Erangel, iPhone ini tidak menemukan kendala apapun. Masih terasa smooth dan lancar. Dan yang menjadi masalah ketika main game ini adalah bodi yang terasa lebih panas dan baterai yang cepat berkurang. Ketika saya gunakan main selama 1 jam, baterai berkurang dari 94 sampai ke 10%. Untungnya baterai tidak langsung drop, masih terasa normal turun dengan semestinya, tapi tetap aja boros. Saat saya coba mainin game yang lebih ringan yaitu Clash Royale, baterai bertahan lebih lama. Baterainya dalam waktu sejam hanya berkurang 8% aja. Terus di Mobile Legends juga tidak menemukan kendala apapun. Panas juga nggak terlalu terasa kayak waktu main PUBG. Hanya sedikit hangat aja. Dan baterainya pun saat saya mainkan selama 1 jam, baterainya berkurang hingga 40%. Jadi saya pikir iPhone 8 ini lebih baik digunakan hanya untuk pemakaian sehari-hari aja. Kayak sosial media atau nonton YouTube aja gitu. Jangan dipakai main game ataupun video editing. Walaupun baterainya terasa boros, tapi ketika digunakan hanya untuk sosial media, HP ini terasa nyaman ketika digunakan. Walaupun load saat pertama kali buka aplikasi terasa agak lambat, tapi ketika berselancar di internet semua terasa smooth dan lancar-lancar aja. iPhone 8 ini adalah iPhone yang masih mendapat update iOS terbaru, yaitu iOS 16. Namun, saya kira ini bakal jadi update iOS terakhir untuk iPhone ini. Soalnya pada iOS 16 ini aja gak semua fitur masuk dan performa pada iPhone 8 ini mulai terasa turun. Ya walaupun gak signifikan sih. Dan ada beberapa catatan kenapa kalian lebih baik jangan update ke iOS 16. Video ini sudah saya buatkan secara terpisah. Dicek di atas ya, dicek. iPhone 8 ini hanya memiliki 1 kamera belakang dengan resolusi 12 megapiksel. Dengan bukaan lensa f1.8 dan focal length 28 mm, serta memiliki 1 kamera depan dengan resolusi 7 megapiksel. Hasil kamera pada iPhone ini masih cukup bagus, hasil terlihat tajam, dan iPhone tuh kalau foto langit saat siang hari terasa bagus dan bisa diandalkan. Saat foto daun Miana ini juga warnanya emang sedikit over, tapi cukup tajam. Untuk kualitas videonya seperti biasa, kita tes bawa lari sambil naik tangga. Dan hasilnya lumayan stabil dan perpindahan gelap ke terangnya itu cukup cepat dan hasilnya terlihat natural. Dan kerennya, perekaman video pada kamera belakang ini support hingga 4K 60 fps. Untuk foto indoor masih terlihat banyak noise, namun warna masih cukup akurat, dan untuk perekaman video pada kamera depan hanya bisa di 1080p 30 fps aja, dan hasilnya cukup natural, tapi saat outdoor background langit terlihat putih aja, serta nggak support stabilisasi OIS maupun AIS, jadi getaran masih sangat terasa. Kapasitas baterai pada HP ini adalah 1821 mAh dan support fast charging 15 watt. Saat penggunaan saya, SOT pada HP ini hanya mencapai 3 jam aja. Saat saya coba non-stop mainin game, baterai cuma bertahan 2 jam aja. Kalau kalian mau lihat video ketika saya siksa baterai HP ini, kalian bisa cek di chart di atas ya. Untungnya, waktu pengecasan iPhone 8 ini cukup cepat, hanya memerlukan waktu 1 jam aja. Dan charger yang saya gunakan adalah AUKI dengan output 18 watt. Sebenarnya, iPhone 8 ini tuh bagus, apalagi kalian baru mau pindah ke iOS. Tapi, baterai pada HP ini tuh sangat boros dan kurang banget kalau kalian pakai. Apalagi kalau kalian suka main game. HP ini tuh lebih cocok jadi HP kedua yang cuma dipakai sosmed doang. Itu pun dengan catatan kalau kalian sedia power bank.